Talk. Jadi pada kesempatan kali ini aku di sini akan jadi pemandu acara pada program baru SMK Budi Mulya Utama, yaitu Dimu Talk. Di Dimu Talk ini kita bakalan ngebahas seputar ngebahas tentang kehidupan siswa-siswi ataupun guru-guru, dan juga gimana sih Dimu Talk ini akan maju ke depannya gitu. Jadi pada acara kali ini aku bakalan ngundang salah satu guest star kita dari SMK Budi Mulya Utama tentunya, yang menurut aku sih ya, dia tuh sangat menginspirasi. Dari beberapa temen juga aku sempet dengar, aku sempet kayak dapat bocoran, bukan bocoran sih, kayak aku sering ngedengar juga kalau sosok yang akan kita tanya-tanya hari ini itu ternyata orangnya benar-benar menginspirasi dan juga change a lot. Langsung aja kita sambut Kelvin. Tepuk tangannya dong semuanya. Gimana sih? Sudah supportif banget. Kacau deh. Jadi gimana Kelvin? Kabarnya sehat? Sehat, Kak. Sip. Sehat. Gimana? Perkenalan dulu dong buat teman-teman Dimu Talk semua yang lagi nonton di rumah, siang, pagi, sore, malam, kapanpun boleh disapa dulu. Baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kelvin ini dari jurusan apa nih Kak Kelvin? Wah, kebetulan aku dari AKL nih. Oke, akan dari akuntansi. Oke. Di akuntansi itu sedikit ya aku kilas dulu. Di akuntansi itu mempelajari apa aja sih selain detail-detail mungkin ngatur keuangan atau apa? Oh, kalau ditanya detail kayak gitu ya, kita bakal ini sih, kita belajar ke jurnal, ngatur jurnal, oke. Ya, jurnal, kita belajar spreadsheet juga, bla 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 bla. Pokoknya semua tentang data-data perkantoran itu. Data-data dan angka-angka ya guys. Iya benar. Itu biar itu akuntansi belajar gitu. Oke. Nah sekarang Kak Kelvin ini kesibukannya tuh lagi apa aja sih Kak kesibukannya? Waduh, kalau aku sekarang sih kalau di rumah ya. Di rumah, entah itu di sekolah kan. Aku nih ngeliat Kak Kelvin ini sebagai salah satu orang yang aku kenalnya dari kelas 10, tapi kita tuh jarang berinteraksi waktu itu, walaupun kita tuh organisasi yang sama. Aku ngeliat perubahan Kak Kelvin ini keren banget sih, jujur ya, jujur banget. Aku ngeliat perubahan Kak Kelvin ini apa ya, kayak dari yang awalnya tuh terlalu individualis mungkin ya Kak Kelvin. Bener kan? Terlalu individualis, bener-bener yang kayak dia tuh mau sendiri, ngelakuin apapun kalau bisa pun sendiri, nggak banyak ngomong, juga kayak orangnya menurut aku sih ya, kalau deket atau ngobrol sama dia tuh sebenarnya oke aja. Cuma tuh dulu kayak aku ngerasa ya, kalau dia ngomong satu katanya tuh kayak emas banget, gitu yang kayak oke, mahal nih suara lu gitu. Jadi kayak distancing kan ya? Iya emang, iya sih masih distancing banget. Cuman sekarang Kak Kelvin tuh better banget jadi sosok yang aku sendiri tuh wah gila sih ini orang bisa kayak gini gitu loh. Gimana sih Kak Kelvin? Oke, jadi kalau gitu kita bakal bahas dari kehidupan aku di rumah dulu ya? Oke, siap. Nah, di rumah tuh sebenarnya aku gimana ya? Sekarang tuh lagi nyoba-nyoba cosplay aja sih. Oke, cosplay keluar atau di rumah aja? Kalau minggu keluar, kalau di rumah. Event gitu. Kalau hari Sabtu Minggu weekend. Kita aku keluar biasa sama temanku namanya Dimas. Oke, Kak Dimas. Oke, aku kenal sih. Nah, terus kalau di rumah biasa gimana? Kalau di rumah biasa, kalau pulang sekolah biasanya ngejam doang sih. Oke. Nyobain baju bla 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 bla. Nah, terus yang apa ya? Yang bener-bener ngubah dari kelas 10 ke kelas 11 ini gimana ya? Kita bakal mulai dari mana ya? Coba kayak kita ulas dulu, mungkin kelas 10 tuh Kak Kelvin tuh kayak gimana sih pribadinya buat teman-teman di Mutalk juga tau kan, dari perspektif kan dari kayak gitu yang terlalu individualis, selalu nge-keep buat dirinya sendiri gitu. Aduh, dulu gimana ya, dulu juga masih, gimana, parah lah. Kalau kita lihat dulu tuh pas awal masuk masih pakai masker. Iya. Sampai ditegur sama guru olahraga kita yang udah. Yes, gue agak tercinta. Pak Arif. Gue ditegur berkali-kali. Win, kamu pakai masker mulu, lepas apa? Nah, gitu ya. Karena gerah ya. Iya. Dia tuh gerah gitu. Soalnya kalau gue dari MTS juga, udah biasa pakai masker gitu. Oh berarti emang udah kebawa aja gitu, udah nyaman kayak gitu. Lari aja pakai masker gitu kan. Pengap ya bos. Iya makanya. Nah terus udah tuh lama-kelamaan berubah. Kenapa berubah? Karena apa ya? Gue udah muak lah gitu. Oke. Udah muak dari MTS kan. Yang pengen coba jadi hal baru, nggak mau pakai masker lagi gitu. Sebenarnya dari kelas 9 sih udah berubah.
Udah mulai. Iya. Tapi di kelas 10 masih ya? Iya, nih gue berubahnya tuh dari kelas 8 ke kelas 9. Oke. Kelas 9, pokoknya era Covid, begitu masuk kelas 8, nah tuh gue udah mulai tuh berubah tuh. Gue kayaknya nolep banget ya. Gue nolep, nggak punya teman gitu kan. Udah mulai realize gitu, udah Iya. mulai kayak, aduh kayaknya gue harus mulai Iya, harus mulai apa? Kayak bersirkel gitu, berkumpul. apa ya? Sosialisasi. Publik lah, publik. Oke. Akhirnya kan gue pertama kali tuh perkenalan kelas 9. Gue perkenalan, nah gue perkenalan tuh nggak biasa waktu itu. Bener-bener nggak biasa, tuh gue teriak-teriak nggak jelas. Benar. Kayak apa ya? Kan waktu itu disuruh perkenalan sama guru bahasa Inggris ya? Iya. Ada tuh waktu itu kita tuh awal masuk kan, itu awal masuk kayak perkenalan pakai bahasa Inggris, alamat tempat tinggal kita di mana ya kan, Iya. hobi kita apa juga waktu itu, ingat Iya. aku sih waktu itu. Nah itu gue selalu tuh, kalau itu kan gue masih baru nonton One Piece ya. Tuh gue nambahin tuh, kalau ngomong perkenalan kayak misal nama saya Kevin Pratama. Terus gue nambahin salah satu speech dari One Piece gitu, kayak Boku wa Oden dah kan dari Yamato kan. Nah gitu. Oke, kos lihat ke kamera dulu dong. Nah, Gimana coba? Namanya siapa? Boleh perkenalan? Kan itu nama karakter itu Yamato, Iya. Yamato dari One Piece gitu. Dia tuh suka banget sama Oden tuh Oke. kayak sesepuhnya lah, Oke. sepupunya. Nah, jadi kalau dilakukan perkenalan tuh kayak gue ini. Oke, Kelvin silahkan melakukan perkenalan kan. Nah, baik, nama saya Kelvin Pratama. Terus gue berdiri ngomong, set, Boku wa Oden dah gitu. Tuh konyol banget serius. Tapi itu ikonik ya kan guys. Jangan kayak gak semua orang bisa. Tepuk tangan dong buat aku. Cuma Itu gak semua orang berani buat ngelakuin itu kak. Iya. ya, tapi rada-rada aja gitu. Ya udahlah. Ya udah oke. Soalnya itu suasana awkward banget kan. Oke, kayak Ya udah. buat milihan suasana juga kan. Belum pecah Ice kira. breaking. Nah itu perketawa, bla 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 bla, ngobrol sampai 100. Akhirnya gue dikenal. Gue kenalan tuh sama orang-orang situ. Nah ya udah. Itu kan awal perubahan gue tuh. Akhirnya gue bisa ngebawa sifat ibu ini bukan ke arah yang diem aja Oke, gitu. udah mulai ngasih perubahan Ya, baru. ke publik impact dah, baru. kayak gue bawa aja ke publik dah, gue kenalin kalau diri gue Oke. tuh ibu beneran gitu. Emang berarti bukan yang mau keep secret gitu ya? Kita. Terus kita lanjut ke kelas 10, awal masuk LDKS bla 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 bla. Ya udah, kita lama kelamaan. Waktu itu gue masih ragu nih buat ngobrol sama yang lain nih. Iya, masih Ngeliatin orang canggung kan. lah ya. Iya. Gue waktu itu sama Dimas. Ya sama temen-temen deket doang kan ngobrolnya. Belum berani sama ini itu. Akhirnya gue join OSIS sama Pramuka tuh. Nah itu sebenernya gue join buat ngelatih mental juga sih, ngelatih cara ngomong bla 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 bla. Buat ngasih udah. leadership juga kan, kalau kata itu Kak Kelvin Waduh, bilang. leadership nih. Pokoknya buat ngelatih ilmu sosial lah, Oke. kan. Komunikasi sosial. Ya udah, terus kita lanjut lagi ke arah sekarang nih, kelas 11, perubahan. Kenapa perubahan bisa sampai kayak gini? Gue terinspirasi sama salah satu idol. Idol? Iya. Tiba-tiba kita bawa idol nih. Jadi ada namanya anime idol yang namanya Love Live School Idol Project. Love Life. Ya. Jadi dia tuh kayak anime idol. Iya, anime idol. Jadi nyeritain idol sekolah. Oke. Idol sekolah. Jadi dia masih sekolah tapi udah bikin, mereka masih sekolah nih. Terus gara-gara sekolahnya mau tutup, otomatis mereka butuh nyari pendatang baru. Narik pendatang baru lah. Biar nggak tutup sekolahnya. Iya, tutup sekolah, kurang member nih sekolahnya nih. Nah udah, mereka akhirnya jadi idol kan. Mereka jadi idol, kira banyak, mereka lama-lama naik kan. Sorry, Karena- itu tuh kalau anime idol itu tuh orang atau animasi atau Itu apa? animasi Oh tapi iya animasi. Iya. Oke. terus tapi ini ada spesialnya tuh voice aktornya. Hah? Voice aktornya nih idol juga. Oh berarti si voice actor ini yang bikin animasi si ini atau gimana? Bukan. Jadi dia bikin studio bikin animasi. Nah dia ngerekrut voice actor yang beneran, yang tapi idol juga. Oke, Nah make sense. akhirnya mereka berkumpul kan, ada 9 member ya. 9 member, mereka live performance dah. Mereka waktu itu live performance sampai berapa kali tuh. Pokoknya akhirnya mereka bubar tuh 2015. Oh 2015. Berarti kakak nonton video-video lama gitu ya? Iya, udah lama, telat banget. Nyesel banget makanya itu. Pas begitu tahu tuh telat banget gitu. Tahunnya 2023, anime yang udah tamatnya 2015. Nah udah,
Betul, gue terinspirasi banget sama mereka. Soalnya kan ada salah satu membernya namanya Eli Ayase. Eli Ayase, oke. Eli Ayase. Dari si Love Life ini. Iya, ada dari grup Muse. Oke. Nah, dia tuh ketua OSIS. Oh. Nah, Oh, berarti kayak emang school life banget gitu ya? Iya, nah, dia tuh ketua OSIS, tapi kayak apa ya? Gue bingung juga nih. Kok bisa gitu? Dia idol sekolah juga, ketua OSIS juga. Nah, itu gue mikir berat kan. Ya udahlah, karena gue sih OSIS. Jadi gue terinspirasi buat ngikutin dia gitu. Oh, jadi salah satu kakak itu motivasi mau masuk OSIS gara-gara sih nonton school life ini juga. Oke. Ya, kira itulah jadi OSIS, bla 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 bla. Simpelnya, gue tuh terinspirasi berat sama karakter-karakter yang ada di anime ini. Gimana mereka berjuang mengejar mimpi mereka kan. Tema anime itu tentang mengejar mimpi. Oh, oke. Makanya biar mimpi mereka tuh kayak contohnya mungkin biar si sekolah ini nggak tutup, mereka publish diri mereka sendiri, jadi satu grup idol yang ternyata emang bener ngundang banyak orang gitu, banyak ketertarikan orang kan. Nah itu sekarang sekolahnya kan nggak jadi tutup, di anime nggak jadi tutup, terus yang kelas 3-nya udah lulus. Oh, si idol yang kakak ini. Yang jadi dia 9 member. 3 orang dari kelas 3, 3 orang kelas 2, 3 orang kelas 1. Oh, perangkatan tuh ada. Oke. Mereka nyambung. Jadi mereka jadi satu grup. Nah, begitu yang kelas 3-nya ini lulus, udah nih yang kelas 2-nya ikutan bubar. Karena mereka tuh kayak udah satu klub gitu. Oh, emang udah banget. CS kental banget. Nah, ya gitu kurang lebih bahasanya gitu. Terus udahlah mereka udah karena udah dekat banget. Mereka kalau pas bubar udah mereka bubarin semua. Berarti nggak ada yang leave satu tapi masih stay gitu. Berarti yang satu bubar, satu semuanya bubar. Semua bubar. Oke. Udah, itu sih kalau buat Love Live itu. Oke. Jadi kakak tuh benar-benar terinspirasi dari gimana kehidupan si anime ini, animate Love Live ini, ngejalanin kehidupan mereka di dunia itu. Jadi kakak pengen bawa kayak motivasi yang kakak dapat dari si anime itu ke real life sini. Gitu. Terus juga kayak apa ya? Kayak mereka aja bisa, kenapa gua enggak gitu? Mana ada yang sambil kerja kan di situ. Catat guys. Nah, kalau mereka bisa, kenapa dia nggak bisa? Nah itu. Ya udah, pokoknya kalau sampai peridolan itu cuma sampai situ aja. Oke. Terus ada selain si Love Live ini kan mungkin kalau buat aku sendiri sih, aku tuh kayak orangnya gampang bosen gitu guys. Mungkin aku nonton satu film atau aku nonton satu anime yang menurut aku udah enough, cukup gitu. Kalau aku sendiri orang tuh gampang bosen. Kalau kalian sendiri gampang bosenan orangnya atau gimana? Waduh, kalau Love Live ini aku masih gamon. aku masih nggak bisa move on. Emang memotivasi itu selalu bikin gamon ya. Terus kan karena dia turun-turun nih, makin lama makin kayak dia ngasilin grup idol baru. Pecah nih ini ada dari sekolah lain terinspirasi juga. Di animenya gitu. Jadi dari sekolah lain terinspirasi, mereka bikin juga. Aku pikir dari naungan dari yang si boy grup si idol pertama ini turun lagi itu. Aku pikir di sekolah yang sama. Iya, bukan, beda jadi baru. Oh, berarti terinspirasi buat sekolah lain. Oke, lanjut. Ya udah, terus gitu tuh. Mereka sekarang udah sampai sekolah ketiga apa 4 gitu. Oke. 4 ada di. Banyak ya terinspirasi. Iya, banyak turun ya. Ya udah, sampai situ sih. Terus kalau ngomongin bosan sih enggak ya, belum bosan. Aku masih dengerin lagunya tiap hari, masih diputar lagi. Oh, dia tuh bukan cuman sekedar yang kayak ada yang kayak live story-nya aja, tapi dia juga bikin project kayak MV kayak Kelvin bilang. Terus ada apa lagi tuh, Kak? Musik video, live performance. Oke. Terus banyak musiknya. Kalau live performance berarti kan kayak live streaming gitu. Atau emang on stage? Iya, on stage. On stage. Iya, jadi yang main itu voice actress-nya. Oh, tapi pakai si karakter ini yang si Love Live ini. Misal kayak kan ada salah satu idolnya tuh. Namanya voice actornya tuh namanya Eminita. Oke. Eminita tuh jadi dia kayak begitu on stage, dia hairstyle-nya tuh diubah mirip karakternya gitu. Oh, berarti jadi kayak on stage tapi lebih in karakter. Iya, in karakter. Jadi udah bener-bener nyatu nih. Oke. Nah, itu kerennya lah pokoknya. Terus juga gue suka banget sama Eminita ini.
Berarti emang terinspirasinya dari anime guys, karena kalian nggak boleh underestimate. Kan mungkin orang-orang sebagian orang mikir kalau si orang yang wibu lah, ya kan sebutannya sebagai wibu itu mungkin bisa apaan sih dia, apaan sih, kayak mungkin orang-orang mikirnya gitu, karena juga jujur aku tuh sebenarnya orang yang skeptis lah ngelihat orang-orang yang kenapa sih gitu lah. Cuman ternyata aku perhatiin dari Kak Kelvin bilang dari tadi tuh emang benar, emang kita nggak boleh ngelihat kayak dari dia aja, dari mananya aja gitu. Tapi kita emang bisa ngasih dari apapun tuh bisa ngasih insight kita gitu. Terus tuh sekarang selain sekolah atau selain organisasi, selain cosplay lagi, terus Kak Kelvin ini kan aku sempet denger nih, Kak Kelvin tuh bukan cuman orang yang apa ya, yang aktif aja, tapi dia juga cukup berprestasi guys. Aduh. Ya kan? Biasa aja sih. Biasa aja. Kemarin tuh aku sempet dengar dari kamu katanya masak berapa besar? Aku juara 4 tuh. Oh. Iya. Tepuk tangan dulu dong, ini teman-temannya maaf. Aku sih pengen tahu nih gimana sih cara Kak Kelvin tuh biar bisa ngegapai mimpi. Karena tadi Kak Kelvin sempat mention kalau terinspirasi karena si Love Life ini tuh bisa gitu ngegapai mimpinya dia. Aku pengen tahu nih Kak Kelvin ini gimana caranya atau strategi apa yang Kak Kelvin terapin supaya bisa dapat goal life-nya di sekolah ini, kayak misal di akademisnya tuh kayak gimana gitu. Kalau aku pakai cara yang namanya ngilangin emosi. Oke. Jadi aku di mana-mana tuh selalu pakai apa? Udah aku ketawa aja. Oh, berarti kakak ngalihin rasa emosi gitu ya? Iya, emang itu sih bawaan aja. Emang suka ketawa aja sih. Oke, berarti mau humoris aja gitu. Cuman ada yang ngasih taktik tertentu gitu buat, wah gue mau masuk 5 besar nih, gue harus kayak ngapain? Entah itu kan ada yang orang ikut les atau apa gitu. Enggak, kalau itu gue nggak ada cara sendiri. Gue adaptasi doang. Oh, berarti emang naturally aja. Mahor aja. Emang udah dari sananya aja gitu ya berarti. Emang apa rasanya kalau dari tadi aku ngajak kakak ngomong terus tapi nggak ngasih minum, boleh dong? Oke. Iya udah. Jadi kita ini disponsori oleh siapa kak? Lucu. Oke. Jadi aku minum dulu boleh? Boleh. Sip. Oke. Oke, bisa? Sip. Kasih tampil dulu kantongnya. Nah, lanjut kak. Sip. Jadi kalau tadi kita ngebahas tentang idol, mungkin yang punya cita-cita juga. Aku pengen tahu sih cita-cita Kak Kelvin tuh apa sih, dari mungkin ada cita dari kecil yang lagi dikejar sekarang, atau cita-cita waktu udah sekolah atau udah besar, kan cita kan berubah-berubah tuh. Aku mau tahu nih cita-cita seorang Kak Kelvin ini apa? Wah, mana ya? Biasalah. What? Apa tuh? Cita-cita seorang bajak laut. Cita-citanya jadi apa? Itu nggak biasa. Biasa, tenang aja. Itu nggak biasa. Jadi orang bajak laut itu nggak biasa bos. Orang tuh biasa jadi dokter, guru, polisi. Nggak ada orang yang jadi bajak laut. Nih, cita-cita dari seorang bajak laut tuh untuk mengklaim suatu benda bernama One Piece. Kita harus berjelajah seluruh dunia dan menemukan poneglyph hingga menjadi seorang bernama Raja Bajak Laut. Bagus. Itu buat mengklaim harta atau kekuasaan yang mungkin notabene-nya itu memang luas. Mutlak ya guys ya. Jadi pengen menjelajah gitu untuk mengklaim harta karun One Piece gitu. Bener, One Piece cuma ada satu. Wah, kacau. Memang. Jadi ternyata di balik seorang Kak Kelvin yang punya karakteristik tersendiri, itu tuh wah banget sih. Selanjutnya mungkin kita pengen tahu nih, dari Kak Kelvin tuh udah ada. Ini. Udah ada, tuh lihat dulu katanya. Oke. Wah. Sama bajunya ya. Itu tuh apa sih kak?
karakter kah, baju karakter kah atau apa? Nah, iya, kebetulan yang aku lagi jadi Lau, Traveler Lau. Oh, ini ya? Ah, iya. Oke, boleh propertinya dong. Sorry. Ya. Sip. Jadi di sini kita bakal mulai dari mana dulu nih? Boy, aku mau tahu dong dari topinya karena itu fluffy banget gitu, lucu. Oh, tapi ini aku mau tahu dong harga-harganya. Mungkin Nah. kita akan spill outfit. Oke. Jadi, Itu ya. Jadi di sini ada topi ya. Ini kalau kalian cari di toko online ada. Oh, itu harganya berapa tuh buat satu topi atau one set? Enggak, aku beli satuan. Oke. Dia range-nya dari harga 75 sampai 120. Oh, berarti masih masuk affordable lah ya untuk bisa beli. dana pelajar gitu. Nah, terus yang kedua, nih kita ada celana di sini. Boleh dong, datang digedein aja. Sip. Mau dipakai atau? Enggak usah dah ya. Kebetulan di sini celananya tuh aku waktu itu lagi dapet yang emang bener-bener murah. Emang lucu ya, ada pattern-patternnya emang gitu. gitu. Ini warna dari sekarang juga biru juga. Iya. Dia tuh ngambil referensi dari Polar Bear. Oh, oke. Tahu aku pernah lihat di brand yang aku pernah lihat. Nah, ini kalau ini range harganya berapa nih? kalau yang aslinya ya harga asli Officialnya dari sananya? itu kurang lebih emang 100 ke atas. Oke, berarti emang lumayan agak fancy ya. Iya, aku berhasil dapetin yang benar-benar diskon 50.000. Wow. Di mana? Ini debus. Tidak ada yang perlu tahu. Kacau, berarti ini dari 75. Ini 50. Yeah. Terus bajunya juga apa terpisah atau sama ininya saya dapat 50 dapat 2 item nih. Nah, ya. Bagaimana? Baju ini beda sendiri. Oke. Boleh nyebut ini merek. Boleh lah, boleh lah. Siapa tahu dapat masuk boleh lah. Ya, jadi aku beli ini di My Hobby Town. Oh, My Hobby Town, boleh? Itu toko. Dia ada di toko oren kah atau ada di offline store? Toko oren. Oh. Ada offline juga. Oh, kakak beli itu di toko orennya atau di offline store? Nah, waktu itu aku beli di toko oren. Ya. Oke. Harganya kurang lebih 135. Wah, berarti emang udah lumayan ya. Jadi emang ada nggak sih Kak kepuasan tersendiri atau apa gitu? Oh, karena waktu itu aku pengen banget jadi karakter ini, ya dapat sih. Berarti emang ada kepuasan sendiri dari si cosplayer ini gitu ya Kak. Iya. Dan aku di sini sangat terinspirasi. Aku pengen jujur-jujuran ya, aku terus banget dari Kak Kelvin dari awal aku sempat mention kalau Kak Kelvin tuh salah satu orang yang menurut aku tuh emang individualis tapi punya potensial yang lumayan tinggi, dan kebuktian di Kak Kelvin yang jadi hari ini, yang datang hari ini, minta tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Jadi aku mau ngucapin banyak terima kasih. Mungkin sebelum kita closing hari ini, Kak Kelvin ada sepatah dua patah kata buat penonton di Mutalk di rumah, siang, malam, pagi, sore, dimanapun mereka berada, ada nggak sih Kak? Ada. Apa tuh? Sejauh apapun kau tenggelam, masih ada cahaya yang bisa kau wujudkan kembali. Buat malam waktunya hari ini, aku benar-benar mengapresiasi dan senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Kelvin. Semoga di kesempatan lain hari kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik di kedepannya. Dadah teman-teman.